Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kelas 11 tentang induksi matematika, Kapita Selekta Matematika. Sebelumnya kami berterima kasih kepada yang terhormat dosen pembimbing Bu Lina Muawanah, MPD, dan seluruh rekan kelompok 3 yang telah bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Sebelum memulai materi, di sini tujuan pembelajarannya adalah untuk peserta didik mampu mendeskripsikan dan memahami prinsip induksi matematika dan mampu menerapkan prinsip induksi matematika terhadap barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Pada materi kali ini berkompetensi dasar untuk menjelaskan metode pembuktian matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian dengan induksi matematika. Dan metode ini juga untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Apa saja sih yang perlu dipelajari di bab ini? Yaitu metode pembuktian dengan induksi matematika dan penerapan induksi matematika. Agar lebih memahami bagian-bagian materi, di sini kami telah membuatkan peta konsep, yaitu induksi matematika di sini akan membahas sejarah, pengertian, dan prinsip. Dan untuk metode pembuktiannya, kita akan menggunakan metode pembuktian terhadap barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Yang pertama adalah sejarah induksi matematika. Sejarah penggunaan induksi matematika dijelaskan oleh Biusi dalam artikel yang ditulisnya pada tahun 1917. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa proses induksi matematika telah digunakan untuk pertama kali oleh De Franciscus Maurolicus pada tahun 1494 sampai 1575. Penggunaan induksi matematika dilakukan oleh Maurolicus dalam bukunya yang terbit pada tahun 1575 untuk membuktikan bahwa bilangan-bilangan ganjil terbentuk dengan cara berturut-turut menambahkan 2 terhadap bilangan ganjil pertama, yaitu 1. Pembuktian lain yang diperolehnya dengan induksi yaitu jumlah n bilangan ganjil pertama adalah kuadrat n. Istilah induksi digunakan pertama kalinya pada tahun 1956 oleh John Wallis dalam bukunya yang berjudul Arithmetica Infinitorum. Pada tahun 1838, Auguste de Morgan 1806 sampai 1871 memperkenalkan istilah induksi matematika ke publik melalui artikel Induction yang ditulisnya untuk jurnal Penny Cyclopedia. Yang kedua adalah pengertian induksi matematika. Induksi matematika merupakan salah satu metode untuk membuktikan suatu pernyataan P dalam kurung N bilangan asli benar atau salah secara deduktif. Induksi matematika merupakan suatu proses untuk menarik suatu kesimpulan berdasar pada kebenaran pernyataan yang berlaku secara umum. Sehingga untuk pernyataan khusus atau tertentu juga dapat berlaku benar. Induksi matematika merupakan perluasan dari logika matematika, yang dalam penerapannya logika matematika juga digunakan untuk mempelajari pernyataan yang bernilai benar atau salah. Matematikawan menggunakan induksi matematika untuk menjelaskan pernyataan matematika yang telah diketahui kebenarannya. Memasuki materi yang ketiga, yaitu prinsip induksi matematika. Nah, apa sih
prinsip induksi matematika itu? Prinsip induksi matematika dapat dijelaskan secara umum dalam 2 tahap, yaitu langkah awal atau asumsi induktif dan langkah induksi dasar. Penggunaan induksi matematika utamanya dilakukan pada 3 jenis masalah matematika, yaitu barisan, keterbagian, dan ketidaksamaan. Kemampuan pembuktian induksi matematika secara benar ditentukan oleh tingkat pemahaman konsep. Jadi kita harus paham dulu bagaimana konsep dari induksi matematika. Setiap prosedur induksi matematika yang digunakan pada suatu konsep matematika dapat ditentukan melalui pemahaman relasional. Nah, misalkan Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli, maka pernyataan Pn bernilai benar jika memenuhi langkah berikut ini. Yang pertama, langkah awal ialah P1 bernilai benar, maka kita gantikan N dengan angka 1. Langkah kedua ialah langkah induksi, di mana PK diasumsikan benar. Di sini kita menggantikan nilai N dengan nilai K, atau N sama dengan K. Yang ketiga ialah PK plus 1 bernilai benar untuk setiap K bilangan asli. Langkah terakhir ini merupakan pembuktian dari langkah kedua yang diasumsi benar. Sehingga untuk menjadi benar diperlukan melakukan 3 langkah tersebut. Memasuki materi keempat, yaitu metode pembuktian dengan contoh soal induksi matematika. Sebelumnya, dalam bidang matematika sering ditemui pola-pola yang berhubungan dengan himpunan bilangan asli atau himpunan bilangan bulat positif. Sebagai contoh, terdapat deret jumlah koin dari pola ke-1 sampai pola ke N yang ditulis dalam bentuk 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14 ditambah seterusnya ditambah 3N plus 3N min 1 sama dengan N dalam kurung 3N plus 1. Pernyataan tersebut harus diuji kebenarannya menggunakan induksi matematika, di mana sesuai dengan konsep pada prinsip matematika, yakni misalkan Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli, maka P dalam kurung N bernilai benar jika memenuhi langkah berikut ini. Pertama, untuk setiap N anggota bilangan asli berlaku P dalam kurung 1 bernilai benar. Yang kedua, diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Jadi pada langkah kedua ini hanya diasumsikan benar saja ya teman-teman. Langkah ketiga ialah dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1, sehingga P dalam kurung K plus 1 benar untuk setiap K adalah bilangan asli. Supaya kita dapat lebih paham, mari kita masuk ke contoh soal induksi matematika. Induksi matematika terhadap barisan. Contoh soal, buktikan pernyataan berupa barisan berikut benar. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah seterusnya ditambah dalam kurung 2N-1 sama dengan N kuadrat. Jawabannya, langkah pertama, untuk setiap N anggota bilangan asli berlaku P dalam kurung 1 benar. Maka kita masukkan angka 1 menggantikan huruf N. Jadi 2N min 1 sama dengan N kuadrat menjadi 2 dalam kurung 1 min 1 sama dengan 1 kuadrat. 2 dikurangi 1 sama dengan 1, 1 sama dengan 1. Karena di sisi kanan dan kiri bernilai 1, maka jawabannya benar. Langkah kedua, diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Ingat teman-teman, pada langkah kedua kita hanya mengasumsikan benar. Untuk pembuktiannya terdapat pada langkah ketiga.
1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah seterusnya ditambah dalam kurung 2n-1 sama dengan n kuadrat. Kita gantikan n dengan k, maka 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah seterusnya ditambah dalam kurung 2k-1 sama dengan k kuadrat. Pernyataan ini diasumsikan benar. Langkah terakhir ialah dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1, sehingga p dalam kurung k plus 1 bernilai benar, yaitu di mana n sama dengan k plus 1. Kita tuliskan dulu pernyataan aslinya. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah seterusnya ditambah 2n plus 1 sama dengan n kuadrat. Nah, kita tuliskan persamaan asumsi benar untuk n sama dengan k, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah seterusnya ditambah 2k min 1. Nah, setelah ini kita tambahkan n, di mana n itu bernilai k plus 1. Jadi jika pada asalnya itu 2n min 1 sama dengan n kuadrat, kita tuliskan menjadi ditambah buka kurung 2 buka kurung k ditambah 1 tutup kurung dikurangi 1 sama dengan dalam kurung k plus 1 kuadrat. Sampai di sini apakah ada yang belum paham? Jadi pada intinya untuk baris kedua ini kita tuliskan langkah asumsi benarnya dulu, yaitu dari 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah seterusnya ditambah 2k min 1. Kemudian kita tambahkan n dengan n itu digantikan k plus 1. Nah, kan di atas itu ada 2n min 1 ya. Nah, kita tulisnya menjadi 2k plus 1 min 1. Karena di atasnya sama dengan n kuadrat, maka kita tuliskan di bawah, di baris kedua itu k plus 1 kuadrat. Selanjutnya pada baris ketiga, karena 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah seterusnya ditambah 2k min 1 itu sama nilainya dengan k kuadrat. Loh, kok bisa? Iya, karena kan diasumsikan benar untuk n sama dengan k tadi kan sama dengan k kuadrat. Maka langsung bisa kita tulis menjadi, kita ringkas menjadi k kuadrat ditambah buka kurung 2 buka kurung k ditambah 1 tutup kurung dikurangi 1 sama dengan k plus 1 kuadrat. Ringkasnya, jadi pada baris ketiga ini kita tuliskan yang awal itu adalah hasil dari persamaan asumsi benar untuk n sama dengan k, yaitu k kuadrat ditambah tadi itu 2 k plus 1 min 1 sama dengan k plus 1 kuadrat. Nah, selanjutnya kita lakukan operasi pada pernyataan tersebut. K kuadrat ditambah 2 dikali k, 2k, 2 dikali 1 sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan, nah ini kan k plus 1 dalam kurung kuadrat, maka kita kalikan menjadi k ditambah 1 dikali k ditambah 1. Selanjutnya, k kuadrat ditambah 2k ditambah 1, dapatnya dari mana? Karena 2 dikurangi 1, maka hasilnya plus 1. Sama dengan k dikali k, k kuadrat, k dikali 1 sama dengan k, 1 dikali k sama dengan k, 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka hasil akhirnya ialah k kuadrat ditambah 2k plus 1 sama dengan k kuadrat ditambah 2k plus 1. Karena pernyataan yang berada di sisi kanan dan sisi kiri itu sama, maka pernyataan tersebut bernilai benar. Induksi matematika terhadap keterbagian. Contoh soal, buktikan bahwa 3n dikurangi 1 habis dibagi 8. Jawabannya, langkah pertama, untuk setiap n anggota bilangan asli berlaku
P dalam kurung 1 benar. Maka di sini kita gantikan nilai N dengan 1. Jadi 3 pangkat 2N dikurangi 1 sama dengan 3 pangkat 2 dalam kurung 1 dikurangi 1 sama dengan 3 pangkat 2 dikurangi 1. 3 pangkat 2 ialah 9, 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Karena 8 habis dibagi 8, maka untuk pembuktian pertama benar. Langkah kedua, diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Maka di sini huruf N digantikan dengan K, sehingga 3 pangkat 2N dikurangi 1 sama dengan 3 pangkat 2K dikurangi 1. Langkah kedua bernilai asumsi benar. Ingat ya teman-teman, masih asumsi karena di sini belum berupa pembuktian. Dilanjutkan pembuktian. Langkah ketiga ialah dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1, sehingga P dalam kurung K plus 1 bernilai benar. Nah, pada langkah ini, nilai N digantikan oleh K plus 1. Kita tuliskan dulu persamaan awalnya, 3 pangkat 2N dikurangi 1. Kemudian kita masukkan nilai K plus 1-nya, sehingga menjadi 3 pangkat 2 dalam kurung K plus 1 dikurangi 1. Nah, pada persamaan kali ini kita gunakan sifat eksponensial, di mana A pangkat M ditambah N sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Kenapa sih kita harus menggunakan sifat eksponensial pada persamaan kali ini? Karena pada pembuktian kali ini kita harus berusaha menyamakan persamaan pada langkah ketiga dengan persamaan pada langkah kedua atau langkah asumsi benar. Sehingga kita dapatkan 3 pangkat 2K dikali 3 pangkat 2 dikurangi 1. Sampai di sini sudah paham ya? Nah, selanjutnya kita menggunakan angka bantuan agar persamaannya dapat bernilai sama. Di sini kita menggunakan ditambah 8 dan dikurangi 8. Sebenarnya plus 8 min 8 itu hasilnya juga 0. Tetapi kita perlu menggunakannya karena yaitu tadi tujuan utamanya itu menyamakan persamaan di langkah akhir agar bisa sama dengan persamaan yang ada di langkah kedua atau langkah asumsi benar. Kita tuliskan 3 pangkat 2K dikali 3 pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 8 dikurangi 8. Karena 3 pangkat 2 itu sama dengan 9, kita tuliskan menjadi 3 pangkat 2K dikali 9 dikurangi 1 ditambah 8 dikurangi 9. Nah, di sini kan ada min 8 dan min 9. Kita operasikan sehingga menjadi 3 pangkat 2K dikali 9 dikurangi 9 ditambah 8. Sampai sini kita telah menemukan ada dua angka yang sama, yaitu dikali 9 dan dikurangi 9. Nah, itu kita faktorkan, kita keluarkan, kita taruh di depan. Ya, jadi kita dapat menuliskan menjadi 9 buka kurung 3 pangkat 2K dikurangi 1. Karena kan 9 dikali 3 pangkat 2K itu kan sesuai yang awal, yaitu 3 pangkat 2K dikali 9. Kalau 9 dikali min 1 itu sama dengan min 9 ditambah 8. Sehingga pernyataan tersebut bernilai benar. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pernyataan itu benar? Kan 8 sudah pasti habis dibagi 8. Kemudian yang di dalam kurung itu kan ada 3 pangkat 2K min 1. Nah, sedangkan pada langkah asumsi benar, 3 pangkat 2K min 1 itu diasumsikan benar habis dibagi 8. Seperti itu. Sifat yang kedua ialah jika pertidaksamaan diberi perkalian yang sama di ruas kanan dan kiri, maka tidak merubah tanda persamaannya. A kurang dari sama dengan B.
jika diberi perkalian di sisi kanan dan kiri menjadi K dikali A kurang dari sama dengan K dikali B. Tanda pertidaksamaannya tidak berubah ya, jadi masih tetap kurang dari sama dengan. Misal, 5 kurang dari 10. Jika kita beri perkalian di ruas kanan dan kiri menjadi 7 dikali 5 kurang dari sama dengan 7 dikali 10. Kan memang benar ya, jika 35 itu tetap kurang dari sama dengan 70, begitu. Sifat yang ketiga ialah jika pertidaksamaan diambil bagian awal dan akhirnya saja, maka tidak merubah tanda persamaannya. A kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan C. Maka A kurang dari sama dengan C. Jadi jika kita hanya mengambil kepala dan ekornya saja, depan dan belakangnya saja, itu tandanya itu tetap. Kalau di situ tetap menjadi kurang dari sama dengan. Misal, 5 kurang dari sama dengan 10 kurang dari sama dengan 30. Sehingga 5 kurang dari sama dengan 30. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan soal induksi matematika terhadap pertidaksamaan. Buktikan bahwa 2 pangkat N dikurangi 3 lebih dari sama dengan 2 pangkat N dikurangi 2 untuk semua bilangan asli N lebih dari sama dengan 5. Perlu digarisbawahi, khusus pada induksi matematika terhadap pertidaksamaan, nilai N sesuai yang ada di soal. Jadi, jika yang tertera di soal itu lebih dari sama dengan 5, maka kita masukkan N-nya itu 5, begitu. Mari kita jawab. Langkah pertama, untuk setiap N anggota bilangan asli berlaku P dalam kurung N bernilai benar. Kita masukkan nilainya. 2 pangkat N dikurangi 3 lebih dari sama dengan 2 pangkat N dikurangi 2. Sesuai soal, kita masukkan 5 ke dalam persamaan. 2 pangkat 5 dikurangi 3 lebih dari sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 2. 2 pangkat 5 berapa? Ya, 32 dikurangi 3 lebih dari sama dengan 5 dikurangi 2 berapa? Ya, 3. Jadi 2 pangkat 3. Kemudian 32 dikurangi 3 berapa? Iya, 29. 29 lebih dari sama dengan 8. Maka langkah pertama benar. Langkah kedua, diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Kita tulis persamaan awalnya. 2 pangkat N dikurangi 3 lebih dari sama dengan 2 pangkat N dikurangi 2. Kita gantikan nilai N menjadi K, sehingga 2 pangkat K dikurangi 3 lebih dari sama dengan 2 pangkat K dikurangi 2. Selanjutnya, langkah terakhir, dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1, sehingga P dalam kurung K plus 1 bernilai benar. Di sini, kita gantikan nilai N dengan K plus 1. Kita tulis dulu pertidaksamaan awalnya. 2 pangkat N dikurangi 3 lebih dari sama dengan 2 pangkat N dikurangi 2. Kita masukkan K plus 1-nya. 2 pangkat K plus 1 dikurangi 3 lebih dari sama dengan 2 pangkat K plus 1 dikurangi 2. Kita lakukan operasi penjumlahan dan pengurangannya. 2 pangkat K plus 1 dikurangi 3 lebih dari sama dengan 2 pangkat K plus 1 dikurangi 2 min 1. Kemudian kita hentikan dulu langkahnya sampai di sini. Kita lanjut dengan menyesuaikan langkah kedua atau langkah asumsi. Kita tuliskan dulu pertidaksamaannya. 2 pangkat K dikurangi 3 lebih dari sama dengan 2 pangkat K dikurangi 2. Nah, di sini kita akan menambahkan K
perkalian yang sama di sisi kanan dan kiri untuk membantu kita menyelesaikan pertidaksamaan ini. Ingat ya teman-teman, jika kita menambahkan perkalian yang sama di ruas kanan dan kiri, tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Di sini kita tambahkan perkalian 2. 2 dikali 2 pangkat K dikurangi 3 lebih dari sama dengan 2 dikali 2 pangkat K dikurangi 2. Kita lakukan operasinya. 2 dikali 2 pangkat K. 2 dikali min 3 min 6. Lebih dari sama dengan 2 dikali 2 pangkat K min 2. Kita buka kurungnya. Kemudian kita gunakan sifat eksponensial di mana A pangkat M ditambah N sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Di situ kan ada angka 2. 2 itu sebenarnya mengandung pangkat, yaitu 1. Jadi dapat kita tuliskan menjadi 2 pangkat K plus 1 dikurangi 6 lebih dari sama dengan 2 pangkat K plus 1 dikurangi 2. Ingat ya, angka 2 tadi, jadi angka 2 itu mengandung pangkat, yaitu 2 pangkat 1. Kita lakukan operasi penjumlahan dan pengurangannya pada pangkat menjadi 2 pangkat K plus 1 dikurangi 6 lebih dari sama dengan 2 pangkat K min 1. Nah, di sini kita akan membagi min 6-nya dipecah menjadi 2, yaitu min 3 min 3. Kenapa harus dipecah? Karena kita menyesuaikan dengan langkah kedua atau langkah asumsi benar. Di atas kan terdapatnya min 3, jadi kita pecah. Toh nanti hasilnya juga sama. Kita tuliskan 2 pangkat K plus 1 dikurangi 3 lebih dari sama dengan 2 pangkat K min 1. Karena pertidaksamaan paling akhir ini sudah sama dengan pertidaksamaan asumsi benar dan pertidaksamaan untuk N sama dengan K plus 1 atau itu ada di baris ketiga ya, maka pertidaksamaan ini bernilai benar. Semoga demikian persentase dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton serta mendengarkan video kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.